Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel guys. Jadi untuk topik yang akan saya react pada kali ini berkaitan dengan tindakan Presiden Jokowi mencabut sebanyak 2.078 tambang Eropa di NKRI. Perkara ini telah membuatkan Presiden Eropa marah guys. Sebagai tuan tanah ya, Presiden Jokowi berhak untuk membuat apa-apa keputusan. Jadi kebelakangan ini banyak info-info berkaitan dengan tekanan dan juga ancaman Uni Eropa terhadap Presiden Jokowi apabila Presiden Jokowi membuat keputusan tidak mengekspor sumber daya alam dari Indonesia. Sebenarnya tindakan Presiden Jokowi ini adalah untuk membangunkan negara Indonesia ya. Mana-mana negara dia bermula daripada bagaimana corak kepimpinan presiden ataupun kepala negara tersebut. Jadi, kalau kita tengok, Presiden Jokowi telah melakukan yang terbaik untuk negara Indonesia. Jadi, seumpama apakah perkara ini, kita semak klip video ini dari channel Bagi-Bagi ya. Kepada kalian yang menonton video ini, support juga channel Bagi-Bagi dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe channel Bagi-Bagi, boleh subscribe channel Bagi-Bagi. Jadi, tajuknya, Sanggar Jokowi cabut 2.078 tambang Eropa di NKRI, Presiden Eropa marah. Bagaimana tuh? Ayo, langsung saja kita semak klip video ini. Jom! Beraninya, Jokowi gerebek tambang milik Eropa dan cabut 2078 izin usaha Eropa. Hari ini sebanyak 2078 izin perusahaan penambangan minerba kita cabut. Wow, karena tidak berani ya tindakan menyampaikan Jokowi. rencana kerja. Izin yang sudah bertahun-tahun telah diberikan tetapi tidak dikerjakan, dan ini menyebabkan tersandranya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah terus melakukan pembenahan-pembenahan dengan memberikan kemudahan-kemudahan izin usaha yang transparan dan akuntabel. Tetapi izin-izin yang disalahgunakan pasti akan kami cabut. Izin-izin yang disalahgunakan pasti akan kami cabut. Pasti akan kami cabut. Halo sahabat Bagi-Bagi, Jokowi gerebek tambang ilegal, hingga cabut sampai 2078 tambang, yang hanya mau mengirim barang mentah ke Eropa. Keberanian ini dicetus Jokowi karena geram dengan Eropa, yang terus menyedot sumber daya alam Indonesia. Jokowi terus utus menteri-menterinya, untuk berikan kebijakan yang setimpal kepada negara Eropa itu. Bahkan, Menteri Jokowi sudah siapkan dana untuk menghadapi resesi, yang diakibatkan negara Eropa sampai triliunan rupiah. Berkolaborasi dengan Paman Putin, sepertinya kebijakan Jokowi ini, sudah membuat negara Eropa jera. Listrik habis, krisis makanan di mana-mana, hingga, mereka harus menanggung malu di depan pemimpin dunia. Rusia dan Indonesia, hanya duduk terdiam dan melihat mereka tergoncang. Inilah keberhasilan kebijakan menteri-menteri Jokowi, yang membuat Uni Eropa goyang hingga Ursula merada. Sahabat Bagi-Bagi, Presiden RI, Joko Widodo, menggebrak dunia pertambangan Indonesia. Nyali para pemilik perusahaan pertambangan mineral dan batu bara dibuat ciut, oleh kebijakannya di awal tahun 2022. Gebrakan Presiden Jokowi, menjadi rentetan peristiwa besar dan penting di tahun 2022 ini. Karena, Jokowi berani mencabut 2078 izin usaha pertambangan, atau IUP, baik mineral maupun batu bara. Tentunya, tambang yang dicabut karena tidak bermanfaat bagi negara, dan hanya menyuburkan negara-negara Eropa. Kebijakan Presiden Jokowi bagaikan laksana tangan besi, dalam artian positif sebagai pemimpin negara ini. Tangan besi yang dimaksudkan adalah, Presiden Jokowi, berani dan tegas menindak ribuan tambang, yang saat ini tidak memberikan manfaat kepada negara. Maklum, ribuan pemegang IUP pertambangan tersebut, tidak pernah menyampaikan rencana kerjanya, padahal izin usahanya sudah bertahun-tahun diberikan. Sehingga, pemerintah tidak mengetahui pemanfaatan sumber daya alam dari ribuan tambang tersebut. Dan tentunya kalau tambang ini berjalan, akan membuat semakin subur Uni Eropa. Pasalnya akan diekspor dalam bentuk bahan mentah.
Sahabat bagi-bagi, asal tahu saja, kebijakan Presiden Jokowi mencabut ribuan IUP pertambangan itu, buntut dari krisisnya pasokan batu bara, yang dialami oleh PT PLN pada awal Januari tahun 2022. Kritisnya batu bara untuk pembangkit listrik PLN, membuat pemerintah harus menyetop kegiatan ekspor batu bara selama sebulan, sejak tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Januari tahun 2022. Yang paling penting, kata Presiden Jokowi, dari kebijakannya mencabut ribuan IUP pertambangan itu. Pihaknya ingin memperbaiki tata kelola sumber daya alam agar terjadi pemerataan, transparan, dan adil untuk mengoreksi ketimpangan ketidakadilan dan kerusakan alam. Jokowi juga pada saat itu mengingatkan, bahwa pemerintah mewajibkan perusahaan swasta, BUMN beserta anak perusahaannya yang bergerak baik di bidang pertambangan, perkebunan maupun pengolahan sumber daya alam lainnya, untuk menyediakan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu, sebelum melakukan ekspor. Hal itu sudah menjadi amanat, dari pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sudah sangat jelas tujuan Jokowi, agar masyarakat Indonesia makmur. Eropa semakin kelabakan dengan adanya kebijakan ini. Sahabat bagi-bagi, atas kebijakannya mencabut sebanyak 2078 IUP itu, Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal, atau BKPM mencatat, ada sebanyak sekitar 700 perusahaan mengajukan keberatan. Nah, dalam prosesnya, kementerian yang dipimpin Bahlil Lahadalia ini, melakukan peninjauan dalam beberapa tahapan. Pertama, meninjau sekitar 213 izin, dan telah mengembalikan IUP kepada 83-90 perusahaan. Kedua, memproses sekitar 213 izin, dan 115 diantaranya masuk kriteria untuk dikembalikan izin usahanya. Ketiga, akan meninjau sekitar 300 perusahaan. Setelah itu, ia akan memproses 2015 izin pada tahap kedua, dengan 115 diantaranya telah memenuhi persyaratan pemulihan izin. Ia menyebut, kalau jumlah ini rata-rata adalah pengusaha skala kecil dan menengah. Menteri Bahlil menyampaikan, bahwa saat ini IUP pertambangan yang dicabut, kebanyakan adalah galian C, yang merupakan pengusaha UMKM di daerah. Langkah cerdas menteri-menteri Jokowi memang layak diacungi jempol. Sahabat bagi... Nah guys, kalau kita tengok ya, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, sebenarnya ini untuk masa depan negara Indonesia juga. Walaupun saat-saat akhir ya kepimpinannya sebagai presiden, tetapi kita tengok Jokowi ini betul-betul mengambil berat terhadap negara Indonesia. Kalau mungkin orang lain ya, saat-saat akhir dia sebagai kepala negara, mungkin perkara-perkara macam ni dia tidak ambil serius. Tetapi berbeza ya dengan Presiden Jokowi, dia mengatur negara Indonesia dengan kebijakannya, dengan dia punya menteri-menteri, sehingga dapat mengembalikan keyakinan negara luar kepada negara Indonesia. Lagi satu, apabila Indonesia memiliki sumber daya alam ni, sebelum ini memang banyak ya, tadi dikatakan sebanyak 2078 ya tambang, tapi tidak berfungsi dengan baik. Jadi apabila Presiden Jokowi mencabut ataupun menarik baliklah kiranya lesen dorang lah kan begitu, tidak dibenarkan beroperasi begitu, perkara ini dapat meminimaliskan ekspor sumber daya alam seperti batu bara tadi. Sebab dikatakan di sini kalau dia beroperasi pun sumber daya alam itu akan diekspor ke negara Eropa. Sedangkan perkara ini boleh dikerjakan di Indonesia ataupun dioperasikan di Indonesia, dimanfaatkan. Jadi itu memberi ruang kepada warga Indonesia juga untuk dapat peluang pekerjaan. Jadi tindakan seperti ini tindakan yang berani. Jokowi sebenarnya memang berani melakukan apa-apa keputusan untuk rakyat Indonesia, dan ternyata apabila tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini akhirnya mendapat dampak yang positif terhadap negara Indonesia, sungguh pun mendapat tekanan dari Uni Eropa sampai dibuatlah pelaporannya di WTO, mendapat gugatan dari WTO karena tindakan Presiden Jokowi ini. Jadi kesimpulannya di sini, satu-satu negara itu
dari negara miskin kepada negara maju, dia akan bertambah pendapatannya daripada kebijakan pemimpin. Dia berbeza negara-negara lainnya, antara negara itu dia berbeza. Bagaimana negara tersebut itu maju, dia bergantung kepada siapa yang memimpin negara tersebut. Jadi kalau kita lihat di Indonesia, kepimpinan yang diolah ataupun dibawa oleh Presiden Jokowi ini membawa negara Indonesia ke kaca dunia, ya, menjadi sebuah negara yang disegani dan dihormati, serta yang saya tengok kedudukan ekonomi negara Indonesia semakin meningkat, ya, dan Indonesia hari ini telah ternyata menjadi sebuah negara yang mempunyai kekuatan ekonomi. Kalau di Asia Tenggara ini saja, Indonesia merupakan salah satu negara yang berfungsi untuk menetralkan, ya, ekonomi di sekitar ASEAN ini. Nah, jadi guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian komen di bawah. Itu saja, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.